perempuan sebagaimana dipatwakan oleh Allah, tertulis di dalam Al-Quran, yang mesti dilakukan oleh setiap manusia, terutama setiap laki-laki. Jadi setiap laki-laki mesti secara garis besar bersikap baik terhadap seluruh perempuan. Dalam hal ini kemarin dibahas, disampaikan oleh Allah, mesti bersikap baik terhadap anak perempuan, anak yatim perempuan. Nah, yang berbeda untuk ayat ini Allah menyampaikan berkaitan dengan sikap laki-laki terhadap perempuan, yang mana perempuan tersebut sudah sah menjadi istri dari laki-laki tersebut. Jadi emang karena suami istri. Nah, wa ini ro'atun, apabila terjadi misalnya kasusnya terjadi di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keberlangsungan membina rumah tangga antara suami dan istri, terjadi ini ro'atun khufat mimba lihanusuzan, muncul ketakutan seorang istri terhadap suaminya. Suaminya takut nusuz teh dina tafsirna bitar imgojatiha wa tafsir bina faqatiha libukdiha, ditakutkan suaminya karena benci terhadap istri tersebut, takut suaminya tarki mudoja'atiha, pisah ranjang lah bahasanya. Jadi teu sakamar teu sakasur, boro-boro sakamar, boro-boro sakasur, sakamar dihanteu, tinggal salaki-laki dengan alasan dibukti. Jadi suami nanti benci kaita pamajikan. Nah, pentingna teu bareng sare tarki mudojaatiha. Terus ketika siangnya pun at-taksir binafaqatiha, si suamina mengurangi jatah nafkah. Misalnya teh anu biasana sehari teh nafkahna 50.000, lima karena ada faktor kebencian dari suami terhadap istri tersebut, dikurangkan tadinya 50 misalnya, jadi setengahnya jadi 25.000, atau sama sekali tidak diberi nafkah. Nah, jadi lalu seandainya artinya dengan bahasa Quran wain ngalamun belum terjadi, namun tapi ayawai pastinya suatu saat mungkin terjadi seorang istri muncul rasa ketakutan, ketakutan terhadap suaminya minimal melentari mudojaatiha, tidak membarengi tidur di kala malam, terus ataksir jika siang tidak beri napakah dohir hanteu, napakah batin hanteu. Apalagi kalau seandainya takut ditinggalkan oleh suami, bindit salakina teu ti imahna, berbeda di kala kawan. Nah, ada ketakutan ya kan. Lamun tangke kumaha sikapna seorang istri tersebut ketika mendapatkan laki-lakinya bersikap seperti itu. Nah, bagaimana sikap terbaik untuk seorang istri tersebut? Mungkin disampaikan ke Allah, ya.
hanya melihat bahasa ayat Quran lapatnya di teh ayat istigholnya istigol dina alfiyah ilmun marusin sabikin filan sabel. Nah dia ayat ini ro'atu ada teh istigolnya ini ro'atu khafat min ba'liha. Jadinya imro'atu teh marfu'un bi fi'lin yufassiru diropakan oleh fi'il yang semisal dengan fi'il yang didhahirkan. Jadi diropakan imro'atun ku fi'il anu mesti disimpan anu rupa kata seperti fi'il anu nampak dhahir. Berarti lamun takdir nama in khafat imro'atun khafat min ba'liha intinya itu. Jadi dinya teh aya syagil teh anu nukulkeun nyaeta domir aya masgul fi'il lapada khafat. Jadi katumpul si fi'il kunaon ku domir dihareup poho kana isim sabek lapad imro'atun tapi katumpul ka istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dengan istighfar. Bari itu kebetulan kedepannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu sisi menjelaskan bagaimana keberadaan seorang istri karena ketakutan suaminya meninggalkannya, ya tidak memberikan nafkah zahir atau nafkah batin. Nah di sisi yang lain berarti suami nanti ka istigholku selain istrina tumuhi ainihi ila ajmala minha. Jadi si suami nanti kamimba kabita ku awewe sejen. Jadi harus ninggalin heran punya. Jadi pamajikan anak ditinggalkan, jadi dari nafkah batin, jadi dari nafkah dohir, jadi dari duit, berang-berang penting-penting, jadi dari dagang. Jadi istri nanti khofat, ada ketakutan, siun itunya. Suami nanti kawin deui gitu. Sieun salah kawin deui gitu. Dan sesuatu yang ditakutkan oleh seorang istri mungkin seperti eta, takut suaminya direbut oleh istri lain. Waduh. Istri lain nama pelakor. Merebut laki-laki orang. Sieun gitu. Bahkan bukan usuzanuku au irodon an hafi wajhihi, wajah suami takut wajah suaminya pun tidak pernah melihat istri tersebut. Jadi pemajikan siun laki-laki menoleh-noleh acan boro-boro dari nafkah batin nempo nangis munge bosan. Tapi mah ya biasa sok hari barang baru sok poho karena barang lama. Buka HP baru HP anu berbuat dan tinggal bulan goler. Jadi baju-bahan jadi naon bulan goler. Jadi digina wae pohon. Buka sarang ka anyar, sarang ka hubung teh dipiceun. Yang jadi apabila seorang istri sebenarnya takut suaminya nusuk atau berpaling berpaling ke wanita lain, atau disibukkan dengan hal-hal di luar kebutuhan rumah tangga, fala junaha alaihima ayyusoliha, maka tidak terhalang
tidak terhalang di antara kedua belah pihak suami dan istri tersebut untuk melakukan islah ayyusolih, berarti tidak sholah yusolihu. Di tengahnya dina tafsirna berkaitan dengan lafaz sholaha iku mutakil asli nah disoli kan asalna mah eta teh istalaha kata nate ditukeurkeun kana to jadi istolaha. Nah, bisa dina istolaha. Lalu dina al-kailani mana wa matakana ba'uka ala sodan audo dan autoan audoan kulibat ta'uhu to'an gitu. Sebenarnya karena to'nya jadi istolah berarti secara lampat. Nah, maka tidak terhalang untuk suami istri tersebut melakukan islah bainahuma sulhan. Nah, jadi islah, jadi dia teh tinggal pilihnya antara islah jeung pirang. Hadisna teh au yufariqah. Il posni wa nafaqah islahna berarti melakukan posni berarti kilir dan memberikan nafkah baik zahir ataupun nafkah batin. Nah, dia tinggal pilih-pilihnya suami istri itu. Apakah pertikahannya akan dilanjutkan atau pertikahannya hanya cukup sampai di situ ketika ada permasalahan kira jadi salah bina nolak kan menjadi istrinya atau istrinya yang ditolaknya beli tolak kan menjadi suaminya ya teman terserah. Hanya wasul khair. Apabila dievaluasi antara pirak dengan sulhu dilanjutkan pertikahannya maka lebih baik asulhu, lebih baik berdamainya ulah sampai terjadi pirak atau cerai. Karena cik Rasul ge aqdul halal ilallah at-tolak. Jadi yang sangat dibendung atau dibenci Allah dalam masalah yang halal yaitu tolak. Jadi tidak sekian banyak yang halal, yang dibenci Allah itu adalah tolak. Akhirnya nama lebih baiknya si suami dan istri eta teh sulhu teh berdamai berarti tetap ada dalam ikatan pertikahan ya, tidak dipisah dengan salah. Lanjut ke al-Islaman. Al-Islaman bulan kita pirang. Karena ke bapak timbul masalah-masalah lain. Pangga Rasul menyatakan abdul halal ilallah at-tolak karena akan muncul permasalahan-permasalahan yang justru bakal semakin rumit pasca terjadinya perceraian. Bakal rumit. Pertamanya sokara akur mantan salafi, mantan pamajikan sok coba itu akur. Pribadina teu akur, keluargana teu akur, engke budak pun sok terbengkalai. Poe budak tinggal cerai menjadi bapak jeung induna eta teh sok terbengkalai. Jadi korban anak. Jadi banyak hal-hal yang negatif muncul pasca perceraian. Makanya cek Allah lebih baik asulhu khair daripada cerai. Minal firqah daripada cerai wan nusud daripada nusud. Berarti ulah cerai ulah terus pertikahan berlanjut tapi dalam kondisi nusud atau al-iqrar. Jadi ulah awet raja sehat sebenarnya. Al cerai itu
Itu arina hiji gawe pas nyawa ini pamajikan anak ditinggal pun memang tahun-tahun tidak Lebar. lebar tahun-tahun bulan-bulan tidak diberi nafkah batin. Nafkah zahirna taksir dikurangan atau sama sekali tidak diberi nafkah. Nah, mulai sampai digantung, dicerai untuk diberi nafkahan, tapi mestinya damai tidak terjadi perceraian, tapi damai ulah ngabali ulah musuh ulah nyaon tapi menjalin gitu kembalinya membutuhkan tali pertikahan yang tadinya akan putus disambung ulang supaya menjadi tali pertikahan yang kokoh. Jadi tadinya Pak Kusut berulah rumah tangga berusahanya diurai tadinya Pak Kusut Pak Boyut supaya beres deh. Masing-masing menahan emosi dan ego masing-masing. Ulang mengedepankan egoisme masing-masing. Jadi cuma kerpasya mah ulah hayang disebut upang bener nanya mesti meredam amarah, memedam amarah, oke mesti jangan mendahulukan egoisme masing-masing, mesti introspeksi. Bulan katalan pikir terjadi pirang. Pokoknya malam mencanong wis anak 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18. Hekti pirang kayaknya di ujung usia arek lanjut usia kalah pirang. Nah, udah sampai terjadi. Kalau asuh wajib. Man, tadi hanya kami seandainya tidak bisa dipertahankan. Angger we tidak didami oge, angger tidak dami. Daripada awal terakhir akhirat we tidak naon. Jalan terakhir dibolehkan tolak. Man tolak dengan hukum fikih dari pengajinya ayat 5 hukum, ayat tolak wajib, ayat tolak anu sunnah, ayat tolak anu haram, ayat tolak anu makruh, ayat tolak anu mubah. Tolak wajib semisal tolak suami menolak istrinya, mencerai istrinya karena sumpah gila. Mana-mana geus kagok sumpah gila. Wallahi demi Allah saya memutingan ngajima pamajikan 5 bulan. Sumpah gitu kan, sumpah gila. Ya betul ya, aku ditolak. Namun jima baik harunya ulah digantung istri itu. Sebab kekuatan istri mah 4 bulan. Beda dengan laki, kekuatan laki mah 4 poin. 4 poin itu jima, laki mah uring-uringan. Awe mah 4 bulan. Kuateun tadi antep 4 bulan. Karena dina sumpah apabila bersumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri selama lebih dari 4 bulan, sumpah ilah wajib ditilang. Ayat tolak wajib, ayat tolak sunat nih. Tolak sunat gimana? Sunat menolak pemajikan. Semisal pemajikan nanti goreng patutnya akhlakna gitu. Dan buruk-buruk rupa, cuma akhlaknya tidak terpuji, sok ngalekan salakinya, sok ngajongan, salakina jadi kampung, nah itu mah harus ditolak, sunnah ditolak dengan pemajikan baru. Wis. Jadi bebannya salakina. Siapa? Ayat haram, nolak istri haram gambaran, menolak istri tapi isinya kerhead, ya itu yang ditolak. Alternatif tersuci tapi
ditolak tersuci tapi masih digarap, hari lisan nolak, hari muhanap menggarap perbuatan, itu haram. Aya makruh, istri makruh, namun seandainya istrina baik budi pekertina, istrina soleh, atau ditalak makruh. Kurang pamajikan alus, nyajuli, ya alus, ahlakna, namun dicicang terkait cara ngabantah, cara nyusun. Nah, itu lah ditolak. Jangan ditolak kue, nah itu hukumnya makruh ya, tolak awal alus. Nah, jadi cuma tergantung istri. Jadi wasul koi lebih baik dipertahankan itunya pertikaian daripada dicerai. Terus bahwa dirotil angkusus suhat. Wa udiratil anfusus suha. Diwatakan, diwatakan artinya sering diwatakan karena perbuatan korek itu bakil. Adit. Lalu ningali dina tafsirna tadi teh. Al makna annal mar'a la takadu tasma'u bi nasibiha min zawjiha. Ari istri mah sok babageran. Ya, dina bagian menjadi pisalakina. Maksudna si istri, seorang istri biasa nama sok ngabaikeun teu nanaon. Seorang suami, suaminya tidak memberikan hak terhadap ka istrina. Jadi kembalilah ketika napakah oge penting mah barang we dinafkah. Nah, itu awewe kembali napakah sakieu oge. Anu penting mah nggak bisa membangun rumah tangga. Insyaallah. Nah, awewe sok itu. Nah. Beda juga laki warojulu layakan yasnohu alaiha binafsi ida ahabba guero. Melalaki manggi awewe sejen, sama sok rela ninggalkeunnya pamajikan guru, pamajikan anyar. Jadi awewe mah karena banyak perasaan dan banyak pertimbangan. Istilahnya daripada cerai, menanggung jawab, menyingkene dan baik. Tidak napakah saletik asalkan aya menanggung jawab. Itu awalnya. Daripada ke dipirat, dicerai, bintang langsung, bahwa menanggung jawab. Akhirnya juga lalaki mah kembali awalnya mah loba ieu, tolak we. Gitu pikir lalaki. Oh, geus aya katingal aya nu herang-herang tigan-tieunan mah. Saena. Rapi. Nah, jadi isi itu apa sih masalah itu seperti itu. Tak kedua-duanya. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyebabkan suami nanti benci ya. Karena perkataan orang lalakina tersinggung, suamina tersinggung, atau karena perilaku orangnya suamina tersinggung. Hanya biasa nama sok melalui perkataan. Biasa lamun lalakina asa dihina ku awewena eta teh sok keluar bahasa tolak. Wah, itu batur mah diagung-agung cenah urang teh. Cuk salakina teh. Ari kumaha dihina-hina ku pamajikanna mah. Wanian kene pamajikanna gitu. Nah, ada sok timbul bahasa tolak, karena ucapan yang paling sederhana. Nah, jadi kita ditema wa ukhbiratil anfusus suha. Oleh sebab itu
Terus wa itu sinu wa tataku fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian laki-lakinya melakukan kebaikan terhadap wanita atau perempuan, wa tataku dan takut melakukan kesalahan dosa terhadap perempuan, maka sesungguhnya Allah mengetahui dan maha waspada terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ini mah tuntunan pikir laki. Tadi mah di awalnya ketika istri ada rasa takut, nah kumaha sikap istri harus namanya mempertahankan, sikap suaminya sami mempertahankan. Nah, jadi tekankan terhadap suami-suami wa intusin. Apabila kalian melakukan kebaikan berarti melakukan kewajiban suami yang menjadi hak-hak istri. Ya, secara garis besar berarti naon melakukan ihsan. Ihsan mah napakah dohirna, napakah dohirna anu pangalusna. Napakah batin sarua, napakah batin ieu penting. Teh persiapkeun fisik nu alusnya. Ulah sakali lalaki awewe mah hayang teh ilang kana hubungan suami aya lalaki mah sok hayang teh. Nah, kudu sampai kedua belah pihak suami dan istri merasakan kepuasan ketika melakukan hubungan suami istri. Ulah ieu lalaki teh jika hayang padu asup trot, geus hari istrina teu ngalaman ejakulasi, teu ngalaman teu ngeunaheun, teu ngarasakeun nikmat hubungan suami istri. Kalau sampai gitu. Nah, jadi berikan yang terbaik, baik apakah zahir atau batin. Intinya yang menjadi kewajiban suami diberikan kepada istri yang menjadi hak istri. Misalnya watat taku ajuru alaihinna, takutlah melakukan perbuatan dosa terhadap istri. Nah, melakukan dosa ini bahwa kewajiban nanti dilakukannya. Tadi teman-teman apa inna wajana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian melakukan kebaikan, terusnya mewanti-wanti atau menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan dosa, mendolimi istri, maka Allah akan mengetahui. Berarti Allah faijazikum li, Allah akan memberikan balasan. Nah, balasannya itu rumah tangga. Jadi suami punya kewajibannya hak milik istrinya. Istri pun sama punya kewajiban menjadi hak suaminya. Man istri mas secara garis besarnya wajib taat, itu pun itu penting istri mas taat. Ada penyusun masak bersih, ya itu lain kewajiban istri. Asal pokoknya kewajiban suami. Nan berhubung istri kudu taatnya. Salakina teh nyusul, nyusul wayah. Salakina teh pamasakeun, pamasakeun wayah. Itu. Nah, demikian ayat 128. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, bisa membangun rumah tangga, hidup berpasang-pasangan. Jadi lamun hidup berpasang